Selamat sore sahabat entok dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sore ini setelah saya selesai memberikan pakan entok dan membersihkan kandang, mari berbincang-bincang sebentar tentang ternak entok pembibitan. Saya merangkum ada 8 langkah yang perlu dilakukan jika mau berternak entok pembibitan. Yang pertama adalah persiapan kandang. Siapkan kandang yang sesuai untuk ternak entok. Kandang harus bersih, aman, dan memiliki sistem drainasi yang baik untuk menghindari genangan air. Kenapa kandang penting? Pertama, untuk menghindari kontak langsung ternak entok dengan hewan yang lain di luar. Dengan begitu kita bisa menjamin entok sehat, bebas dari virus dan penyakit. Kandang juga bisa melindungi entok dari serangan hama predator. Jika sudah fokus pada satu varian di kandang, tidak perlu disekat. Jika lebih dari satu varian, bisa dilakukan penyekatan agar ras bisa terjamin. Contohnya memelihara entok jenis jumbo dan rambon. Tetap harus dipisah dengan sekat supaya tidak terjadi kawin silang. Kecuali memang ingin memproduksi entok superan. Entok persilangan jumbo dengan rambon, dragon, kapur, atau lokal. Selain kandang entok dewasa, juga perlu disiapkan untuk kandang anakan atau box yang dilengkapi dengan lampu penghangat. Untuk segmen pembibitan, biasanya anak entok yang sudah menetas dipisah agar produktivitas indukan bisa lebih cepat. Kelihatan tinggi sekali walaupun masih kecil. Nah, ini yang paling siap berdiri. Ada juga yang menggunakan mesin tetas, itu tentu lebih cepat lagi untuk produktivitasnya. Terus yang kedua adalah pemilihan bibitnya. Pilih indukan entok yang sehat dan berkualitas dari peternak yang terpercaya. Pastikan indukan tidak memiliki penyakit dan memiliki potensi untuk produksi lebih baik, dan usia produktif entok itu di atas 5 bulan.
Yang ketiga adalah pakan dan nutrisi. Pastikan berikan pakan yang berkualitas dan bernutrisi, cukup untuk pertumbuhan entok. Pakan utama entok diantaranya bekatul atau dedak, nasi aking atau nasi sisa, pur pedaging, konsentrat petelur, ditambah suplemen lainnya seperti jagung giling, hijauan, dan vitamin yang bisa diperoleh dari toko ternak sesuai dengan kebutuhan. Adalah konsentrat, bawa tadi nasi sisa, bekatul ya, jagungnya ya, nasi sisa ya. Kita campur dengan konsentrat. Takaran yang saya kasihkan hanya 1 genggam guys untuk 7 ekor entok jumbo ini. Cukup segini aja. Setelah dikasih ini, kemudian kita kasih jagung guys. Cukup hanya 1 genggam untuk populasi segini, untuk indukan ini. Oke. Setelah itu baru kita kasih bekatul. Bekatulnya 1 takaran ini ya guys. Nah, 1 ini, nah cukup. Dan ini harus rata guys. Ini harus rata karena ini kunci dari proses manajemen pakan. Jangan sampai kemudian tidak tercampur rata, kemudian entok-entok ini ada yang kebagian dan ada yang tidak kebagian salah satu nutrisi atau suplemen yang dibutuhkan oleh entok. Mereka hanya dapat katulnya saja, atau hanya mendapatkan nasinya saja, atau hanya mendapatkan konsentratnya saja. Tentu akan mempengaruhi pertumbuhan entok itu sendiri. Sudah teraduk rata, baru kita kasih air secukupnya. Nah, ini juga penting untuk pemberian pakan. Jangan sampai terlalu encer juga atau terlalu kering gitu ya. Dalam istilah pemberian pakan entok ini cukup membel gitu ya. Membel itu tidak kering juga tidak basah. Kenapa begitu? Pemberian pakan yang seperti ini ternyata cukup berpengaruh. Satu, untuk kotoran. Kalau terlalu becek itu tentu kotorannya akan menjadi cair dan itu jelas akan menyebabkan amonia dan bau. Kemudian yang kedua, dengan pemberian pakan yang seperti ini, entok akan bertahan lama untuk kenyangnya, tidak mongso itu ya makannya. Kalau yang cair makannya cepat, nafsu makannya tinggi, tapi akan cepat lapar juga. Tinggal kamera itulah, dia akan sudah mulai makan karena dia jadi proses makannya seperti itu. Yang keempat adalah perawatan kesehatan. Lakukan vaksinasi dan perawatan kesehatan rutin untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan entok. Karena mencegah tetap lebih bagus daripada mengobati. Ini caranya. Jadi vaksin kita kasihkan ke mata. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sehat ya. Oke. Dan ini kudu hafal tenang. Dan tidak sampai ke daging, cuma di bawah itu aja. Pucuknya oke. Di RNG ke sini oke. 1. Jika ada salah satu entok bergejala, terserang penyakit atau virus, harus dilakukan pemisahan atau dikarantina. Pisahkan sebelum kemudian terjadi kematian secara masif. Ini mungkin juga sering terjadi di teman-teman semua ya, kasus semacam ini, dan bagaimana cara mengatasinya. Saya ingin mencoba memberikan tutorial untuk pemberian treatment entok yang terkena mata berair ini guys. Yang kelima adalah pemeliharaan lingkungan. Pastikan lingkungan kandang tetap bersih dan terkontrol. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran penyakit, memastikan entok hidup secara optimal. Tidak hanya aman sebagai tempat berteduh, tapi juga nyaman untuk reproduksi, karena muaranya adalah hasil produksi dari ternak kita. Malah langsung dari embernya.
Kemudian yang keenam adalah manajemen produksi. Jika tujuan utamanya adalah pembibitan, perhatikan manajemen produksi dengan teliti. Lakukan sortir untuk penjualan, pastikan entok jantan dan betina yang unggul. Perhatikan perkawinan untuk menjamin fertilitas telur. Perbandingan ideal untuk satu paket entok yaitu 1 pejantan dan 5 betina. Kendati pakem di setiap kandang peternakan berbeda-beda. Untuk perkawinan sedara atau inbreed, upayakan darahan atau indukan unggul dipertahankan untuk menjaga kualitas anakan. Yang ketujuh adalah pemasaran bibit. Sekali lagi tentukan arah pasar untuk pembibitan entok. Bisa melalui peternak lokal atau pasar ternak terdekat. Pastikan bibit yang dijual memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pembeli. Bisa menjalin kemitraan antar beberapa peternak. Lakukan pemasaran semaksimal mungkin, termasuk menggunakan laman media sosial. Ketika pasar sudah banyak, upayakan kontinuitas produk terjaga dengan baik. Tidak harus populasi satu kandang dengan pola kemitraan. Bisa saja mengambil dari peternak lain yang jelas klan atau indukannya. Indukan sama dengan kualitas indukan di farm kita. Bersaing secara positif, jangan saling menjatuhkan antar mitra. Siapa yang bisa menjualkan, dukung. Kekurangan pasokan, kasihkan. Buat standar harga sesuai dengan pasar atau harga kelompok kemitraan. Kenapa hal ini penting? Jangan sampai kemudian macet kedua-duanya. Saat populasi banyak, pemasaran lesu, ketika pasar ramai, barang tidak ada. Itu akan menjadi masalah dan kendala klasik bagi peternak pemula. Yang kedelapan adalah monitoring dan evaluasi, pantau pertumbuhan dan perkembangan entok secara berkala, evaluasi kinerja pembibitan Anda untuk memperbaiki kinerja dan proses ke depannya. Kata kunci, usaha pembibitan ternak entok membutuhkan perhatian yang teliti terhadap kesehatan, gizi, dan manajemen kandang. Dengan perencanaan yang baik dan perawatan yang tepat, Anda dapat mengembangkan usaha ini secara berlanjut.